Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiawati Yusuf dari kelas 5B PGSD dengan NIM 151421055. Mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang ke-10, yaitu pembuatan media pembelajaran di SD. Poin yang pertama yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pembuatan media pembelajaran. Jika kita mengamati sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti majalah, iklan, papan informasi, kita akan menemukan banyak gagasan untuk merancang bahan visual yang menyangkut penataan elemen-elemen visual. Yang pertama, kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu pada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan oleh visual itu. Kata-kata harus memakai huruf sederhana dengan huruf mudah terbaca dan tidak terlalu beragam dalam tampilan visual. Kalimat-kalimat harus ringkas tetapi padat dan mudah dimengerti. Kedua, keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan sehingga visual itu merupakan suatu bentuk menyeluruh yang dapat dikenal, dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Ketiga, penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian siswa dengan menggunakan ukuran hubungan-hubungan, perspektif, warna atau ruangan. Penekanan dapat diberikan pada unsur yang terpenting. Keempat, keseimbangan. Bentuk atau pola yang dipilih sebagainya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Keseimbangan yang seluruhnya simetris disebut keseimbangan formal, dengan menampakkan dua bayangan visual yang sama dan sebangun yang cenderung tampak statis. Sedangkan keseimbangan yang informal tidak seluruhnya simetris, yang memberi kesan dinamis dan menarik perhatian. Kelima, bentuk. Bentuk yang aneh dan yang asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan perlu diperhatikan. Menurut Febriani 2019-95-96. Poin yang kedua yaitu langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses pembelajaran, pembelajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Contohnya, jika kita mengharapkan siswa mampu membandingkan proses pemindahan kalor dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Yang kedua, merumuskan tujuan. Pembelajaran instruksional objektif dengan operasional dan harus untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik. Ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi pada siswa. Artinya tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan penyusunan. Rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari kemampuan atau keterampilan yang sudah
dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Poin yang ketiga yaitu manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah mempercepat interaksi antara pembelajar dengan pelajaran sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci, misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat dalam pembelajaran, yaitu 1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajaran mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pembelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada pembelajar secara seragam. Setiap pembelajar yang melihat atau mendengar uraian suatu materi pembelajaran melalui media yang sama akan menerima informasi yang persis sama dengan yang diterima oleh pembelajar-pembelajar lain. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi pembelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap, serta menarik minat pembelajar. Dengan media, materi sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan pembelajar dan merangsang pembelajar beraksi baik secara fisik maupun emosional. Yang ketiga, proses pembelajaran yang menjadi interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu pembelajar dan pelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada pelajar. Namun dengan media, pembelajar dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya pembelajar sendiri yang aktif tetapi juga pelajar. Keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Keluhan yang selama ini sering kita dengar dari pembelajar adalah selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Sering terjadi pembelajaran menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi pembelajaran. Hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika pembelajar dapat memanfaatkan media secara maksimal. Misalnya, tanpa media seorang pembelajar tentu saja akan menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan sistem peredaran darah manusia atau proses terjadinya gerhana matahari. Kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar pembelajar. Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu pembelajar menyerap materi pembelajaran lebih mendalam dan utuh. Bila hanya dengan mendengar informasi verbal dari pembelajar saja, pelajar mungkin kurang memahami pembelajaran secara baik. Tetapi jika hal itu diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, atau mengalami sendiri melalui media, maka pemahaman pembelajar pasti akan lebih baik. Karena media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga pelajar dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara lebih leluasa kapanpun dan dimanapun, tanpa tergantung pada keadaan seorang pembelajar. Ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif pembelajar terhadap materi dan proses belajar.
Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong pelajar untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kemampuan pelajar untuk belajar dari berbagai sumber tersebut akan bisa menanamkan sikap kepada pelajar untuk senantiasa berinisiatif untuk mencari berbagai sumber belajar yang diperlukan. Baik, kesimpulannya secara umum manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara pelajar dengan pembelajar dan pelajar sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi ke-10 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.